Salam perbendaraan. Rekan 090 Kasadonyo dalam melaksanakan tugas sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, KPPN Solok berupaya memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. KPPN Solok menjunjung tinggi integritas dan memberikan layanan secara rancak, responsif, akuntabel, nyaman, cepat, akurat, dan kompeten, serta tanpa biaya. Apabila menemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, mitra kerja dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan resmi sebagai berikut. Mari bersama kita lawan korupsi. Tolak gratifikasi demi bangsa dan Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Pertama yang kita hormati, yang terhormat Ibu Kepala KPPN Solok, Ibu Ika Sari Heniatun, yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Dana dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Solok. Seterusnya, Bapak, Ibu, Kosa Pengguna Anggaran atau yang mewakili dari Satker Mitra Kerja KPPN Solok. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita dapat melaksanakan agenda rutin kita, yaitu press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode triwulan 1 tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung masuk ke acara kita. Acara pertama adalah press release APBN untuk bagian belanja negara yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solok kepada Ibu Ika Sari Heniatun. Disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, sudah terdengarkah suara kami? Di ruangan yang berbeda sudah ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Kita mulai agenda kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kami hormati rekan kami narasumber dari KPP Pratama Solok yang sudah bergabung bersama kami di ruang rapat. Juga yang kami hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen maupun nanti di dalamnya ada pengelola keuangan ya, termasuk operator, satuan kerja lingkup KPPN Solok, serta tentunya rekan-rekan di KPPN Solok yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang luar biasa ini, memasuki akhir bulan April, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali bersilaturahmi, walaupun mungkin ya masih dilakukan secara virtual. Insya Allah semua dari kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, izin tadi disampaikan oleh MC kita bahwa ada agenda press release kita pagi ini yang mana dari kami KPPN akan mencoba menyampaikan rapor kita semua, rapor KPPN Saku Kuasa Bun dari sisi belanja negara. Ya, nanti selalu saya ingatkan kalau Bapak Ibu bicara tentang APBN, membayangkan APBN, nah di situ sebenarnya tidak hanya ada belanja negara, namun ada juga bagian dari APBN dalam bentuk penerimaan negara. Yang ini nanti yang secara tanggung jawab ya secara kewenangan dilakukan oleh teman-teman dari salah satunya ya dari sektor perpajakan, yaitu yang akan disampaikan oleh saudara kami dari kantor pelayanan pajak ya Pratama Solok ya. Nanti kita akan simak sama-sama. Dan untuk sesi pertama ya, mudah-mudahan dari host sudah bisa menayangkan materinya ya.
ini Bapak Ibu rekan sekalian memasuki penghujung bulan April ya, besok ya Rabu kita sudah masuk di bulan Mei, yang mana ini juga sebenarnya kita semua sudah berada di bulan pertama triwulan kedua. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa catatan yang akan menjadi evaluasi kita bersama selama triwulan 1 atau sampai dengan akhir Maret ya, 31 Maret yang lalu. Jadi kalau bisa kita lihat bersama secara pagu, ya ini ya pagu yang kami kelola ya pagu Bapak Ibu sekalian. Jadi angka yang kami tayangkan ini adalah akumulasi dari angka yang ada pada unit atau satuan kerja Bapak Ibu. Ya, jadi per 31 Maret yang lalu KPPN Solok mengelola pagu sebesar 2.848 miliar ya. Ada belanja pemerintah pusat ya atau belanja KL, belanja Bapak Ibu, belanja kita semua itu 17% dari pagu atau sebesar 487 miliar dan sebagian besarnya adalah dialokasikan untuk belanja transfer ke daerah ya sebesar 82%. Nah, belanja transfer ke daerah ini kembali saya ingatkan untuk informasi kita bersama digunakan oleh saudara-saudara kita di pemerintah daerah ya sebagai bagian dari ya sektor penerimaan teman-teman di Pemda untuk mendukung ya kebijakan-kebijakan Pemda ya dalam rangka pembangunan nasional ya. Jadi memang sampai ya hari ini proporsinya masih sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bicara APBD yang seharusnya mereka juga punya sektor penerimaan atau pendapatan asli daerah. Nah, ini seluruh ya untuk wilayah Sumbar ya, sektor pendapatan asli daerahnya ini masih sangat minimalis. Jadi sangat tergantung pada alokasi yang diberikan oleh pemerintah melalui belanja transfer ke daerah. Nah, ini secara umum, secara pagu, jika dibandingkan dengan pagu dari tahun 2023, seluruhnya mengalami peningkatan. Lalu ini Bapak Ibu ya realisasi belanja kita ya belanja kami per 31 Maret yang lalu yang mana secara total ya berada di angka 25% ya di KL-nya di belanja pemerintah pusat itu sudah terrealisasi sebesar 31% dari pagu yang insya Allah kalau secara penyerapan sebenarnya ini sudah melampaui ya, cuman masih ada beberapa catatan yang nanti akan kita diskusikan setelah ini. Kemudian untuk TKD, nah ini kalau kita bandingkan dari penyerapan tahun 2023 ya untuk KL ini termasuk yang lebih tinggi ya, meningkat signifikan untuk penyerapannya. Sementara untuk TKD sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tahun 2023 yang lalu. Kita nanti bisa lihat di slide berikutnya. Boleh digeser, kita cerita lagi tentang realisasi belanja ya untuk triwulan 1 tahun 2023 dan triwulan 2 tahun 2024 yang memang terjadi kenaikan ya khususnya dari sisi belanja pegawai ya kita sudah sama-sama menikmati bulan Maret yang lalu ya mungkin akhir bulan Maret yang lalu sebagian besar kita ya sebagian besar Bapak Ibu selaku pengelola keuangan selaku bendahara sudah melaksanakan kewajiban untuk mengajukan ya permintaan pembayaran THR ya dan itu juga sudah kami realisasikan jadi memang secara belanja pegawai ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk penyerapannya. Sementara untuk TKD ya memang masih ya artinya bukan masih ya karena untuk penyaluran TKD ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi bukan tergantung besarnya penyerapan ya nilainya tetapi memang kita dibatasi oleh syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada yang memang sudah boleh disalurkan, ada yang memang masih harus menunggu. Jadi makanya agak berbeda perlakuan antara belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Next. Baik, ini ya kita breakdown per jenis belanja Bapak Ibu sekalian untuk kita ketahui bersama ya ini ada sedikit ya kenaikan dan penurunan pagu ya kalau kita mulai dari belanja pegawai ya sampai dengan Maret pagunya masih tetap ya realisasinya bisa sama-sama kita lihat di angka 79,13 miliar. Prosentasenya juga lumayan ya termasuk tinggi dan
secara target triwulan 1 memang ini sudah terlampaui ya karena belanja pegawai dan memang ya itu tadi kita sampaikan untuk pembayaran THR harus atau menjadi prioritas kita bersama, makanya walaupun ya angka 26% ini sebenarnya tinggi ya, tetapi secara target ini sudah kita lampaui ya untuk target triwulan 1. Dari belanja barang secara pagu memang ada penurunan sedikit ya, dan alhamdulillah secara penyerapan ya, kita bicara penyerapan nanti ada deviasi lagi kalau kita bicara IPA. Ini juga jauh melampaui target ya penyerapan belanja pegawainya, namun nanti kita akan sampaikan beberapa catatan ya terkait dengan belanja-belanja ini. Dan belanja modal juga demikian ya, jadi seluruh jenis belanja per 31 Maret yang lalu meningkat secara signifikan ya dari target triwulan 1 yang sudah ditentukan. Next, kita cerita selanjutnya terkait tren ya, tren realisasi belanja pemerintah pusat. Kita kupas yang belanja pemerintah pusat dulu ya. Ini Bapak Ibu ya, Januari, Februari, Maret per jenis belanja bisa kita lihat ya bahwa untuk jenis belanja barang ya tadi juga sudah disampaikan ya kenaikannya sangat signifikan sekitar 87 sekian persen. Nah ini memang digunakan ya di bulan Maret untuk melakukan pembayaran THR sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi sebagian dan bahkan hanya sedikit mungkin yang baru ya yang bisa membayarkan THR-nya di bulan Maret dan sebagian itu nanti akan menjadi bagian dari penyerapan atau realisasi di bulan April. Nah, ini raportnya akan kita sampaikan kemudian. Lalu dari sisi belanja barang agak berbeda Bapak Ibu ya, kemarin di pertemuan berikut sebelumnya kita sempat belanja berbicara tentang pemilu ya, pilkada ya yang merupakan ya sumber realisasi ya penyerapan belanja negara kita di bulan Februari dan ternyata di bulan Maret justru menurun ya separuhnya sangat signifikan. Apakah ini memang karena Bapak Ibu atau kita semua fokus untuk merealisasikan pembayaran THR dari jenis belanja barang sehingga belanja pegawai sehingga untuk jenis belanja barangnya agak terlewat ya karena sebagaimana kita ketahui juga di Maret ini ada sedikit dispensasi ya atas realisasi terkait dengan deviasi halaman 3-nya ya. Nah, ini nanti akan juga menjadi catatan kami di diskusi berikutnya. Demikian juga belanja modal agak menurun di bulan Maret ya. Mungkin kita semua fokus untuk mencurahkan pikiran ya dan tenaga kita bagaimana merealisasikan belanja pegawai ya untuk pembayaran THR saudara-saudara kita ya menjelang hari raya kemarin. Mudah-mudahan sudah terima semua ya Bapak Ibu ya. Belum ada yang belum menerima ya. Jadi kita sudah bisa laporkan sini bahwa untuk pembayaran THR yang dilaksanakan oleh KPPN Solok itu sudah tersalurkan 100%. Kemudian cerita berikutnya adalah terkait dengan transfer ke daerah. Nah ini walaupun mungkin Bapak Ibu tidak ada hubungannya, tetapi ada baiknya menjadi informasi kita bersama ya. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa transfer ke daerah ini merupakan bagian dari belanja negara yang memang dialokasikan oleh pemerintah kepada atau untuk kebutuhan teman-teman di daerah ya guna mendukung kebijakan yang terkait dengan rencana strategi nasional ya. Jadi kalau secara jenisnya ya kita bisa lihat ada dana bagi hasil ya, dana alokasi umum, dana transfer khusus, dana desa dan dana insentif fiskal. Nah ini ya kalau mau dilihat secara realisasinya ya memang sedikit lebih rendah dari jenis belanja pemerintah pusat seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa seperti untuk penyaluran DAU atau dana-dana yang lain, dana desa juga termasuk di dalamnya ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya termasuk dana insentif fiskal. Jadi ini tidak boleh langsung digunakan ya alokasi dananya tetapi harus menunggu rekomendasi dari kantor pusat untuk penyalurannya. Jadi mengapa ya untuk dana insentif ini juga angkanya masih 0 sampai dengan akhir triwulan 1 kemarin karena memang belum ada petunjuk lebih lanjut. Next, kita bicara perbandingan masih di belanja daerah ya, transfer ke daerah. Nah ini kenapa kami sampaikan di awal.
jika dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2023, ya realisasi transfer ke daerah di 2024 sedikit lebih rendah. Itu ya karena bukan terlambat atau bagaimana, karena memang kita atau kami ya ada aturan atau kebijakan yang ya mengatur bagaimana penyaluran dana tanah tersebut kepada pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Solok ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah tahu ya wilayah KPPN Solok atau Solok Raya ini pemerintah daerahnya apa saja ya. Ini ya kita lihat memang masih di bawah ya apa realisasi yang sudah pernah dicairkan di 2023 ya capaiannya, namun semakin ke belakang ini akan mengejar ya mungkin capaian realisasi Bapak Ibu ya atau kita semua dari sektor belanja pemerintah pusat. Kemudian ini lagi ya kita bicara rapor kita, nilai rapor kita semua ya yang kami kumpulkan ya. Jadi untuk nilai IPA ya dapat kami sampaikan ya bahwa kemarin ya di triwulan atau di tahun 2023 yang lalu ya alhamdulillah kita masih mendapat predikat sangat baik. Nah, untuk triwulan 1 2024 ya dengan beberapa catatan ya kembali lagi selalu sampaikan beberapa catatan capaian IPA kita juga masih masuk ke dalam predikat sangat baik ya di atas 95 ya. Dan ini kalau mau dibandingkan lagi dengan triwulan 1 tahun 2023, nah ini sebenarnya belum apa ya atau masih rendah ya jauh ya. Artinya pertama ya kemarin kita ada keringanan ya dalam hal pengisian capaian outputnya ya. Jadi alhamdulillah ya dengan tidak memasukkan nilai capaian output atau indikator capaian output kita bisa mencapai predikat sangat baik. Namun saya tidak membayangkan ya karena di sini juga catatan kami sampai dengan hari ini atau 31 Maret yang lalu ternyata dari ya kita semua ya Bapak Ibu sekalian ya untuk perekaman capaian outputnya masih di bawah 50%. Jadi kalau ini kemarin dimasukkan sebagai salah satu ya langsung dimasukkan nilainya, nah ini akan sangat mengurangi sekali ya nilainya itu tidak juga ke dalam baik malah kurang ya seluruhnya. Dan ini catatan kami ya untuk menjadi perhatian kita bersama ya kalau oke lah capaian output mungkin saat ini sedang dilakukan perekamannya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tolong ya diperhatikan jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang secara akurasinya juga tidak akurat ya. Untuk dispensasi ya kita maksimal pengolahan UPT-UP ada beberapa catatan ya kemarin nanti kita bahas detailnya di sesi berikutnya. Tagihan juga selesai ya, belanja kontraktual ya juga kita mendapat nilai maksimal, namun ada beberapa ya bagi kami secara internal yang juga menjadi apa yang harus kami evaluasi. Kemudian secara penyerapan anggaran ya sampai dengan akhir triwulan 1 yang kemarin juga kita ya mendapat nilai maksimal. Hanya saja Bapak Ibu ini ya kita review kembali ya di triwulan 1 yang kemarin untuk halaman 3 DIPA kita ya catatan terbesar kami adalah ini menjadi nilai terendah di Sumbar ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat itu punya 6 KPPN ya, ada KPPN Padang, Bukit Tinggi, Solok yang tipenya A1, kemudian ada KPPN Painan ya, Sijunjung dan Lubuk Kaping dengan tipe A2. Nah, ini kita yang paling rendah untuk nilai ya indikator halaman 3 DIPA-nya ya. Jadi ini kalau sudah kelewat ya mau diapakan lagi ya, tidak bisa diperbaiki juga. Namun ya karena ini ya sudah memasuki triwulan kedua yang juga ya batas kita semua untuk mengajukan penyesuaian atau pemutaran halaman 3 DIPA-nya sudah close ya. Mohon ya Bapak Ibu bisa memperhatikan kembali apa yang sudah menjadi rencana ya, termasuk ya kemarin ya ada beberapa satker yang di catatan kami tidak melakukan pemutakhiran data ya. Jadi tolong kalau memang yakin ya tidak akan melakukan penyesuaian ya kepada satker yang tidak melakukan revisi ini agar mempedomani apa yang sudah direncanakan pada triwulan 1 sebelumnya ya. Jadi upayakan tidak melebihi angka-angka yang ada pada halaman 3 DIPA ya. Jadi ini kemarin juga dan mungkin ya ke depan juga isunya masih menjadi catatan kami ya bahwa RPD pada halaman 3 Bapak Ibu sekalian itu tidak dijadikan dasar pelaksanaan anggaran.
Nah, seharusnya ketika Bapak Ibu melaksanakan eksekusi atau penyaluran belanja ini harus berpedoman kepada halaman 3. Jadi misalkan kurang atau lebih ya silakan disesuaikan untuk ya pertanggungjawabannya sehingga secara nilai ya walaupun ada dilema ya gimana Bu kita kan harus penyerapannya harus tinggi gitu. Nah, ini sementara demi mengejar penyerapan yang tinggi ya halaman 3 atau apa yang menjadi pedoman Bapak Ibu kita semua itu terlewatkan. Sama saja nanti secara nilai juga akan mempengaruhi ya predikat nilai yang akan kita terima ya. Kemarin ya di triwulan 1 juga tidak sedikit dari Bapak Ibu yang tidak melakukan penyesuaian di halaman 3 dipaknya ya, entah terlewat, entah lupa atau memang sengaja ya. Ini ya agar menjadi perhatian di triwulan kedua ini. Ya, jadi apapun yang sudah tercantum pada halaman 3 DIPA tolong itu dijadikan sebagai pedoman. Oke, next. Ini Bapak Ibu kita bicara tentang digitalisasi pembayaran yang menurut kami ya bahwa budaya belanja ya pemerintah untuk sektor pemerintah masih sangat minim ya. Padahal kami ya melalui teman-teman di CSO, melalui teman-teman di Middle ataupun di KPPN Solok itu sudah berupaya menyampaikan segala informasi, melakukan edukasi, menerima segala keluhan Bapak Ibu terkait kendala atau tantangan bagaimana melakukan pembayaran transaksi pemerintah secara digital ya. Masih ya kalau kita bicara Sumatera Barat ya, ini juga kita masih menjadi kontributor terendah. Kita bicara KKP dulu ya Bapak Ibu ya, ada 3 ya KKP, DigiPay dan CMS ya. Jadi sebagai catatan untuk kita ketahui bersama ya Satuan Kerja Pengelola UPKKP memang tidak semua yang terlibat ya, hanya ada 16 satker dan hanya ya atau baru 4 satker yang aktif melakukan transaksi melalui kartu kredit pemerintah ya. Terima kasih kepada rekan BPSIP Sumatera Barat ya, BPSI Tanaman Buah Tropika ya, kepada rekan-rekan di KPPN Solok ya, kita juga harus memberikan contoh kepada saudara-saudara kita bagaimana nikmatnya ya melakukan transaksi secara digital ya. PN Koto Baru walaupun satu transaksi terima kasih ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Yang lain juga ya kepada 16 sisa berarti masih ada 12 satker ya yang belum melakukan atau aktif bertransaksi ya, mungkin secara kartu sudah ada. Nah, ini mohon ya dukungannya untuk bisa segera melakukan transaksi. Boleh deh studi banding ke rekan-rekan yang sudah melakukan transaksi ini. Apa sih keuntungannya, apa sih kendalanya ya? Kalau kita bicara budaya pasti kita akan membayangkan kendalanya dulu gitu kan. Kendalanya entah apakah terkait mungkin edisinya, entah apakah terkait mungkin vendornya dan hal-hal lain. Tetapi pada prakteknya ya keempat ya rekan-rekan kita ini berhasil ya walaupun dengan segala susah payah bisa melakukan ya transaksi melalui KKP. Terus kita ke nomor 2 ya transaksi DigiPay. Nah, ini DigiPay sebenarnya lebih mudah lagi ya karena Bapak Ibu nih khususnya ibu-ibu juga sudah biasa belanja melalui marketplace ya yang ada di luar sana. Ini sebenarnya sama ya, cuman memang masih banyak yang secara probis yang menjadi catatan kami, tetapi ini juga tentunya butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian dari ya satuan kerja yang sudah aktif. Nah, ini target kami seluruh satker bergabung dalam DigiPay 1 ya, nanti Bapak Ibu yang sudah diundang ya tolong segera aktifasi ya, tidak hanya aktifasi juga yuk kita transaksi ya. Dan memang ya ini belum semua dari Bapak Ibu tercover oleh kami ya, keterbatasan kami, tapi kalau Bapak Ibu memang ingin ya mensukseskan kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan transaksi digital, silakan ya berkomunikasi melalui rekan-rekan kami di KPPN Solok. Bu, kami duluan dong asistensinya atau bisa nggak kami ke kantor untuk mendapat asistensi gitu. Bagaimana cara berbelanja ya melalui DigiPay 1. Nah, ini akan luar biasa sekali ya dampaknya ya. Jadi masih minimalis. Nah, ini nih ya masih kayaknya masih satker yang berada di
lingkungan Jalan Kota Baru ya, mungkin ya, atau di Kota Solok ya, yang sudah melakukan transaksi ya. Per Maret masih 3 satker, artinya 1 bulan 1 satker. Nah ini mudah-mudahan tidak 4 bulan 4 satker, tetapi 4 bulan ini Bapak Ibu sudah mulai aktif bertransaksi secara digital ya, karena kita juga ada target Bapak Ibu dari kantor pusat ya, untuk transaksi DigiPay ini ya, yang menjadi penilaian adalah jumlah transaksinya ya. Jadi kalau di atas kita lihat kan transaksinya besar-besar ya, tidak terlepas dari jumlah transaksi. Nanti ketika Bapak Ibu bertransaksi melalui DigiPay, nah ini jumlahnya yang akan menjadi bahan evaluasi oleh pimpinan kami di kantor pusat. Jadi katakanlah kalau di atas KKP di KPPN Solok itu 3 transaksi dengan nilai 1 juta. Nah ini kalau melalui DigiPay bisa saja Bapak Ibu melakukan transaksi ya sesuai dengan apa yang terjadi gitu, apa yang dibelanjakan ya. Tidak harus 100.000, tidak harus 500.000. Makanya kesempatan kita semua untuk aktif ya dalam transaksi DigiPay ini sangat banyak sekali ya. Jadi tolong pastikan ini para KPA atau siapapun yang hadir di sini, apakah Bapak Ibu semua sudah terdaftar ya sebagai pengguna user DigiPay. Nah, kalau belum, mari ya silakan, kami sangat open ya untuk Bapak Ibu semua ya mendaftarkan diri user DigiPay-nya. Dan bagi yang sudah, kemarin kami juga sudah melakukan edukasi, silakan ya ditindaklanjuti segera, kami tunggu kabar baiknya. Dan terakhir cash management system ya, CMS. Nah ini lebih simpel lagi sebenarnya ya, karena secara ini tidak ada apa ya, syarat dan ketentuannya tidak terlalu sulit sebenarnya. Mungkin kendalanya hanya yang sering saya dengar adalah di kepemilikan token ya, tokennya hilang atau belum aktif atau seperti apa. Nah sebenarnya ini realisasinya termasuk tinggi Bapak Ibu ya, 75%. Tetapi ternyata sekali lagi kami sampaikan 75% ini kita tidak bisa berpuas diri. Bahkan ini menjadi angka yang terendah di Sumatera Barat jika dibandingkan dengan transaksi yang ada di 6 KPPN wilayah Sumatera Barat ya. Jadi tadi ya IKPA kita sudah bagus ya, kalau bisa untuk transaksi digital ini kita juga bisa mencapai nilai yang maksimal ya. Capaian nasional 90, sebenarnya untuk capaian wilayah Sumbar masih sedikit lagi untuk mengejar capaian nasional dan masih banyak PR ya di kita semua ya di wilayah kerja KPPN Solok untuk mengejar angka 90% ini ya. Mudah-mudahan ini paling gampang Bapak Ibu ya, paling tidak ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran atau transaksi secara internal ini tinggal menggunakan mekanisme CMS ya. Ini ada catatan di bawah, 68 rekening yang kami kelola, baru separuh lebih dikit ya, atau masih terdapat ya, artinya baru separuh kecil ya, di bawah 50% atau masih 53% yang menggunakan CMS. Nah, yang sisanya ini mungkin sudah punya tetapi belum melakukan transaksi. Jadi tolong ya, baik KKP, DigiPay, CMS yang sudah punya user, yang sudah punya apapun itu ya, yang sudah selesai urusannya dengan rekan perbankan ataupun di kami ya sudah lengkap usernya, agar segera ditindaklanjuti dengan bertransaksi ya secara digital. Ini CMS ini sangat banyak sekali manfaatnya ya Bapak Ibu ya, karena mengurangi apa istilahnya transaksi secara tunai ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, ketika kita bertransaksi tunai sebenarnya salah satunya adalah yaitu kita kalau kita megang-megang duit itu kan sebenarnya itu banyak kotorannya ya, itu berpotensi sekali menyebarkan virus. Dan yang kedua ini membantu kita untuk mengurangi resiko fraud ya. Kadang-kadang ketika kita memberikan atau melakukan transaksi dengan jumlah yang keriting di belakangnya, ya mau tidak mau kita tidak mungkin memberikan kurang, ya pasti memberikan lebih. Nah ini juga akan memudahkan kita bersama. Next. Terakhir ya, terima kasih atas segala kontribusi Bapak Ibu sekalian, yang mohon aktivasinya sekali lagi ya, keaktifan Bapak Ibu rekan ya satuan kerja ya, sehingga kita ya bisa berkinerja lebih baik lagi ya. Beberapa catatan yang sudah saya sampaikan di awal nanti akan disampaikan secara detail oleh narasumber berikutnya, dan jangan lupa ya APBN kita punya 2 sisi, penerimaan dan belanja. Nanti kita bisa mendengar apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, kontribusi Bapak Ibu dari sektor penerimaan negara. Mungkin itu sekian, terima kasih dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan MC. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya press release APBN dari sisi penerimaan negara yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Afrizal dari KPP Pratama Solok. Kepada Bapak Wahyu Afrizal, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sebelumnya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Mas, Baik, jelas. baik, terima kasih. Eh, yang kami hormati Ibu Kepala KPPN Solo, Ibu Ika Sari Haniatun, yang kami hormati Pak Kepala Seksi dari KPPN, Pak Khairul. Izinkan saya melanjutkan seperti yang disampaikan Ibu Ika Sari tadi, kalau Ibu berbicara dalam perspektif penyaluran dana, baik itu APBD maupun APBN sesuai dengan satker yang diawasin. Nah, kalau kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok tentu berkepentingan memberikan pelayanan sekaligus juga mengumpulkan penerimaan-penerimaan dari setiap belanja yang sudah Bapak Ibu salurkan melalui DIPA yang sudah disalurkan Bu Ika Sari tadi. Kalau melihat paparan dari Ibu tadi, alhamdulillah kami cukup optimis ya bahwa target-target penyerapan untuk triwulan 1 sudah tercapai ya Bu beberapa ya. Tentu dari situ capaiannya juga akan menyebabkan penerimaan pajak dari sisi penerimaannya juga akan tercapai. Mungkin jumlahnya tidak besar, hanya sekitar range rata-rata nasional dari tiap pencairan DIPA itu dari APBD di masing-masing satker. Nah, kalau di kita satker ini dibagi 3 ya Ibu. Untuk wilayah KPP Pratama Solok ini, wilayah kerjanya meliputi 6 kabupaten kota. Ya. Kota ada Kota Solok dan Kota Sawalunto. Untuk kabupaten ada Darmasraya, Sijunjung, eh, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten itu lagi Solo ya. Nah, baik, kami akan menyampaikan ada 10 slide. 5 slide pertama kami tampilkan dulu profil raport dari penerimaan kami dari sisi perpajakan. Summary penerimaan dalam negeri, kalau kita lihat di triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, penerimaan pajak agak sedikit negatif ya, tumbuhnya minus 7,48% year on year-nya atau setara dengan 129,60 miliar atau capaiannya sebesar 15,60%. Ya, ini memang cukup normal di awal-awal tahun karena memang di awal tahun itu penyerapan juga belum terlalu banyak ya itu Bapak sekalian. Yang kedua, kinerja penerimaan pajak ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tadi aktivitas ekonomi yang agak perlahan, namun masih ada juga restitusi-restitusi yang masih tertahan di tahun sebelumnya, yang membuat setoran pajak itu menjadi masih volatile. Secara kumulatif, kelompok PPh non-migas sudah mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode TW1 di tahun yang lalu, dengan perbaikan-perbaikan ekonomi dan juga khususnya kalau di kita sektor pertambangan batu bara yang juga cukup bagus nilainya, harganya. Dan juga restitusi sedikit ada karena memang ini semuanya penyerahannya dalam bentuk ekspor ke luar negeri. Sehingga mendapatkan fasilitas. Nah, secara jenis pajak, tadi PPh non-migas cukup terkonsolidasi sangat baik ya. Di 2024 naik 0,85% dengan target 384 miliar. Capainya di 20,69% dengan kontribusi 61,37%. Di tahun ini target kita naik, kalau tahun lalu hanya sekitar 700 miliar, tahun ini kita naik menjadi 830 miliar. Dengan rincian non-migasnya 380, kemudian PPN-nya 362, PBB-nya 66 miliar, dan pajak lainnya 17 miliar. Dapat dilihat dari grafik ini, dari keempat jenis pajak ini, nah, kelompok PPh non-migas mengalami pertumbuhan positif 0,85% dengan capaian akibat adanya perbaikan ekonomi. PBB memang terkontraksi minus 81,84% karena ada pembayaran STP PBB yang tidak berulang di triwulan 1 2024. Kemudian PPN sedikit mengalami penurunan minus 12,94% sejalan dengan perubahan kebijakan peraturan dan restitusi di bidang PPN. Kedepannya kami harapkan penerimaan pajak yang tetap mencatat kinerja baik seiring dengan menjadi baiknya aktivitas ekonomi.
Namun dengan basis penerimaan triwulan 1 2024 yang menurun secara keseluruhan, kemungkinan akan mengalami normalisasi di triwulan 2 berikutnya. Nah, dari sisi perjenis pajak, kalau tadi per sektornya, ini perjenisnya, PPh non-migas ini kita bagi lagi, ada PPh final pasal 21. 21 ini atas insentif gaji dan THR tadi yang Ibu sampaikan tadi sudah tersalurkan semua. THR kita bersama, alhamdulillah di sini kelihatan tuh dari target dan realisasinya cukup tinggi ya. Terima kasih Bu sekalian, kalau ini cepat kita merealisasikannya. Kemudian yang positif lagi apa? Ada dari badan dan OP ya. Jadi setoran-setoran pajak perusahaan maupun orang pribadi usahawan, alhamdulillah mengalami peningkatan. Ya, artinya seiringnya bahwa perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha wajib pajak mengalami keuntungan yang meningkat. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian kalau yang lain impor 23, nah ini tentu kasual ya. 23, 2 PPN dan PBB ini cukup menurun sedikit. Jadi yang kita harapkan sangat bagus sebenarnya dari posisi struktur pasal 21-nya naik, 25 dan ininya naik, PPN-nya juga nanti diharapkan akan naik. Karena konsumsi belanja juga akan meningkat. Kemudian restitusi ya sama, ini ada sedikit kenaikan saja dari restitusi dalam negeri, khususnya minyak industri, minyak makan, kelapa sawit, CPO. Di perusahaan-perusahaan besar masih ada di kita. Nah, dari sisi sektor, nah sektor yang tertinggi, kalau ini kita lihat ada lebih dari 20 sektor nih, kita petakan. Yang terbesar dari urutan pertama memang masih didominasi oleh administrasi pemerintahan, termasuk kita di dalamnya, ASN, pertahanan, dan jaminan sosial. Nah, ini ada 17% di tahun lalu, di tahun ini naik 24%, sehingga mengalami growth 38%. Dengan kontribusi di tahun 2024 ini ada 19%. Ya, sama, tentunya ada dana sertifikasi, ada dana THR, ada dana-dana lain yang masuk, yang ini mendorong PPh pasal 21. Nantinya akan di-sharing juga ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, sejalan dengan adanya bonus PPh pasal 23 sangat besar dari sisi penurunan aktivitas perekonomian sektor industri pengolahan. Ya, kalau sebelumnya mereka membagi bonus, sekarang ini nggak ada, maka pasal 23 agak terkonstruksi ya, sebesar minus 88%. Dari sisi pengadaan sektor listrik, gas, dan uap air panas udara dingin, ini pertumbuhannya cukup baik di triwulan 1. Kemudian yang turun lagi ada sektor pertanian kehutanan, turun minus 3,58%, perdagangan besar eceran minus 8,10%, konstruksi, ya sebagaimana kita lihat konstruksi ini memang masih agak kontraksi ya, masih agak menurun, minus 39,96%. Mudah-mudahan proyek pembangunan di nasional di Sumatera Barat ini bisa meningkat di tahun ini. Nah, secara umum raport untuk kantor pelayanan pajak Pratama Solo dengan target 830,54, capaian kami ada di 15,60%. Mudah-mudahan nanti akan bisa meningkat di triwulan berikutnya di press release kita yang kedua. Pertumbuhan masih minus 0,478. Kinerja administrasi pemerintahan, terima kasih, tumbuh 38,51%. Kemudian penerimaan dari orang pribadi dan badan, usaha-usaha karyawan, usaha-usaha orang pribadi dan badan mengalami beberapa sedikit penurunan. Ini profil raport dari KPP secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, yang merupakan adalah kompilasi dari belanja-belanja yang dilakukan oleh satker-satker, baik itu satker OPD, organisasi perangkat daerah, dana desa, maupun instansi vertikal yang masuk dalam wilayah kerja Pratama Solo. Nah, dari sisi Ibu yang korelasinya langsung ada di slide ini adalah 6 kabupaten kota yang kami, wilayah kerja kami dari KPP Pratama Solo, yaitu Kabupaten Darmasraya, kemudian Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sawah Lunto Kota, dan Kota Solo. Ya, terlihat di sini yang paling besar memang dari sisi pagu anggaran ya. Kalau tadi Ibu, saya lihat 2,8 itu dari 3 mungkin ya Bu ya. Iya, dari 3. Nah, kita kebetulan karena 6, karena ke PPN ada 2 ya Bu, ada di sini, ada di Sijunjung. Nah, ini kita tampilkan secara keseluruhan, ada sekitar 7 triliun ya untuk pagu anggaran yang dibagikan dari masing-masing instansi vertikal, OPD, perangkat daerah, dan dana desa. Kami sandingkan dengan tahun lalu 2023 cukup mengalami peningkatan Bapak Ibu sekalian secara total, meskipun ada beberapa kabupaten yang agak sedikit menurun ya. Nah, realisasinya juga sama, kami coba bandingkan di TW1 2023 dan di TW1 2024.
Saya cukup berterima kasih. Ini ada peningkatan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas sinergi dan kerjasamanya. Pencairannya cukup baik. Ya, ada di 20 miliar secara keseluruhan. Kalau Kota Solok karena memang DIPA-nya paling kecil ya, dan dia juga nggak punya dana desa nih. Ya, cairan capaiannya juga cukup bagus, cukup naik dari 2,2 ke 2,96, ya, sebesar 0,42% dan tumbuhnya sekitar 34%. Cukup tumbuh, jadi kita cukup positif. Ya. Setoran WPTW 1 220,8 miliar, tumbuh sebesar 43%. Rasio teks TW1 2024 juga mengalami kenaikan 7%. Kemudian pagu anggaran beberapa naik. Penerimaan WP Bendahara pada Kabupaten Solok, karena memang Kabupaten Solok ini paling besar pagunya, maka penerimaan pajaknya juga terbesar. Untuk bendahara pada Kota Solo, ya karena BIPA-nya juga kecil, dia terkecil dari sisi jumlah. Kemudian kinerja OPD, kalau kami bagi menjadi 3, OPD, dana desa, dan instansi vertikal. Ini kami coba. Ini kelihatan ya Bu, agak kecil kelihatannya. Ya, kami bagi menjadi 3. Ini masing-masing NPWP-nya berbeda. Pengawasannya kita bagi 3. Ya, OPD, dana desa, dan instansi vertikal. Kebetulan yang hadir di sini gabung ya, Mas. Ada vertikal, ada OPD. OPD nggak ada, malah vertikal semua ya, Bu. Oh, baik. Kalau vertikal berarti yang paling bawah nih. Jumlah satkernya ada 90 untuk 6 kabupaten kota. 60 ya, Bu, ya untuk 3-nya. Ya. Nah, total anggaran tadi benar ya, 800 miliar, realisasinya 411, atau sudah 46%. PW1-nya ada 5,38 miliar, dengan persentase rasionya 1,31%, dengan rasio pajak terhadap total anggarannya 0,61%. Nah, data ini kami olah dari data portal penerimaan kami yang ada di MPN, yang connect ke perbankan, kemudian laporan realisasi anggaran dana desa dan instansi vertikal di wilayah Sumatera Barat, TW1. Jadi kami tetap dikirimin dari Kanwil data realisasi per bulan dari seluruh instansi vertikal yang ada di kantor wilayah Sumber Jambi, dari 10 kantor, 10 KPP. Kemudian data ini juga kami sinkronisasi dengan data dari SIPD DJPK yang ada di website DJPK. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang berhubungan langsung dengan penerimaan dari sektor pajakan dan raport penerimaan KPP Pratama Solo. Nah, ini kami nitip 3 slide terakhir sebagai bagian dari tugas kami juga dan merupakan kewajiban kita bersama dari sisi penerimaan SPT. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita semua telah melaporkan SPT PPh orang pribadi yang berakhir tanggal 31 Maret kemarin 2024. Komposisi penyampaiannya sudah 8.774 SPT, sudah hampir 85% ya dari target yang diberikan kepada kami. Namun demikian memang untuk badan masih ada 1 hari lagi besok, tanggal 30 April ya, untuk terakhir penyampaian SPT PPh Badan. Nah, bagi Ibu Bapak sekalian yang mungkin ada teman, saudara, tetangga, atau mungkin ini yang masih belum melaporkan SPT, mohon segera disampaikan untuk bisa dilaporkan. Kalau ada kendala teknis untuk asistensi, jangan sungkan menghubungi petugas kami yang ada di kantor secara online maupun secara media elektronik. Kemudian sekali lagi di samping SPT, pemadanan NIK menjadi NPWP ini masih ada PR kita sedikit, sudah cukup baik 86,73%, cuman memang masih ada 30 ribuan lagi yang belum melakukan pemutahiran data. Ini kebanyakan memang yang non ASN dan karyawan-karyawan ya, yang masih datanya masih harus dipadankan masing-masing. Ini kami mohon sekali bantuannya pada Bapak Ibu sekalian yang memang mungkin bisa membantu kita bersama. Kemudian proses pemadanan NEK ini mungkin sudah sering ya disosialisasikan, kita coba untuk masuk di berbagai lini sektor supaya setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya harus melakukan pemadanan NIK atau NPWP, baik itu di sektor perbankan, keuangan, ekspor-impor, pencairan pemerintah, pendirian badan usaha, administrasi, dan seterusnya, yang terkait dengan penggunaan NPWP. Kalau ada masalah dalam penggunaan NPWP sekaligus NIK, kami juga mohon diinformasikan agar bisa segera diberikan solusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sinergi dan kerjasamanya dalam upaya mencairkan dana-dana yang sudah dicairkan oleh Bu Ika Sari, oleh KPPN. Nah, kami menunggu di ujungnya nih untuk pajakannya. Semakin banyak yang
Ibu Bapak belanjakan, tentunya pajak yang kami kumpulkan juga semakin banyak untuk nanti bisa dibagi kembali di tahun berikutnya. Terima kasih atas hal-hal positif kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI, Bapak Khairul Syawal. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin untuk agenda berikutnya, saya akan menayangkan evaluasi pelaksanaan anggaran kita sampai dengan bulan April ya Bapak. Tadi Ibu sudah menyampaikan capaian IPA kita sampai dengan bulan Maret. Memang karena ini periodenya sudah di akhir April juga ya, tinggal 2 hari lagi. Jadi saya sekaligus menyampaikan evaluasi, nanti siapa tahu dalam 2 hari ini masih ada hal-hal yang bisa kita kejar agar IPA kita bisa lebih baik lagi. Oh, baik. Oh, kelihatan. Kelihatan, Mas. Kalian kayak gini? Enggak. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, dari IKPA di sini kita bisa lihat ya, untuk IKPA triwulan 1 kita 95,73. Itu flash. Bentar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ulang lagi ya. Jadi untuk periode triwulan 1 2024 IPA kita mencapai 95. Oh gitu. Oh, di Ibu tampilannya kayak itu ya. Oh iya. Masih master bukan master. Oke, baik. Gimana settingannya? Lihat settingnya. Ini aja ya? Udah. Baik Bapak Ibu, untuk IPA kita untuk triwulan 1 tadi saya sampaikan mencapai 95,73. Cuman untuk triwulan untuk sampai dengan triwulan 2 ya atau April baru mencapai 93 ya, karena memang kita baru 1 bulan periode pelaksanaan anggarannya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini ya. Yang pertama untuk terkait capaian output kita untuk deadline untuk penyampaian target dan juga realisasi sampai dengan bulan Maret ini adalah besok ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk disampaikan tepat waktu. Untuk catatan kami di sini untuk caput ini yang belum menyampaikan target ini ada 8 satker ya. Sebagaimana disajikan di sini di layar dapat Bapak Ibu salah lihat di sini ada 8 satker belum menyampaikan target. Kemudian untuk realisasi capaian output untuk Januari terdapat 9 satker. Berikutnya di capaian Februari
ada 11 satker, dan di capaian output Maret ada 11 satker. Nanti daftar satker ini akan kita sampaikan ulang di grup untuk ditindaklanjuti ya. Kemudian hal berikutnya terkait pengelolaan UPT-UP, kita alhamdulillah ada sedikit peningkatan ya. Dengan kata lain, sampai dengan periode April ini baru terdapat 1 satker yang terlambat menyampaikan UP ini. Ini karena nilainya ini adalah akumulasi. Jadi keterlambatan di periode yang sebelumnya ini akan terbawa terus sampai dengan akhir tahun ya. Jadi mohon Bapak Ibu supaya nanti pertanggungjawaban UP-nya nanti disampaikan dengan tepat waktu. Nah, biasanya juga kami akan menyampaikan warning ya. Biasanya sehari sebelumnya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau kami sampaikan warning, mohon untuk direspon ya. Jangan sampai nanti udah hari terakhir kita hubungin, bendaharanya tidak bisa dihubungin, PPK juga demikian gitu. Nanti kita repot nanti, jadi akibatnya terlambat. Kemudian untuk GU ini jangan disampaikan di hari terakhir di atas jam 2, karena kalau disampaikan di atas jam 1 gitu ya. Karena kalau di atas jam 1 nanti otomatis tanggalnya akan masuk di hari berikutnya. Dengan kata lain akan terlambat gitu ya. Kemudian untuk isu berikutnya adalah belanja kontraktual. Hal ini terkait dengan realisasi ini ya, belanja modal ya Bapak Ibu ya. Di mana sebagaimana kita ketahui, untuk belanja kontraktual apabila di kontraknya itu direalisasikan di triwulan 1, maka bobotnya adalah 100%. Kemudian apabila di triwulan 2 bobotnya 90%, berikutnya semakin lama akan semakin turun. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu memiliki akun belanja modal yang rencananya akan menggunakan belanja kontraktual agar segera kontraknya disusun di bulan paling lama di bulan ini ya, bulan Juni, supaya nanti nilainya maksimal 90%. Berikutnya untuk penyerapan anggaran masih 18% ini karena memang ini ya, kita masih baru 1 bulan, jadi nanti diharapkan di sisa 2 bulan berikutnya nanti supaya target kita bisa tercapai. Kemudian untuk halaman 3 DIPA ini isu yang paling ini ya, paling apa ya, yang paling banyak yang paling sering kita temui, yang nilainya paling rendah. Jadi alhamdulillah di periode April ini halaman 3 DIPA kita nilainya meningkat menjadi 7,21. Nah, oleh karena itu kami selalu mengingatkan Bapak Ibu supaya dalam menyampaikan pencairan anggaran ke KPPN agar berdasarkan RPD yang disusun pada halaman 3 DIPA. Nah, sebenarnya RPD ini disusun bukan hanya untuk semata-mata untuk mencapai nilai IKPA ya, karena sebenarnya ketika Bapak Ibu menyusun RPD itu adalah muncul kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana pada bulan-bulan yang Bapak Ibu rencanakan gitu ya. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu menyusun rencana untuk menarik dana sebesar 1 M di bulan Februari, nah maka pemerintah wajib untuk menyediakan dana itu harus ada pada bulan Februari. Jadi seandainya pemerintah kekurangan dana, maka akan diterbitkan surat utang atau pinjaman gitu ya. Jadi dengan kata lain, pemerintah akan minjam ketika Bapak Ibu menyusun RPD pada bulan tersebut, dana tidak ada, jadi pemerintah akan meminjam. Jadi pemerintah akan menyediakan uang. Nah, ternyata pada periode tersebut Bapak Ibu tidak menggunakan dana itu gitu ya. Nah, dengan kata lain, maka akan timbul kewajiban pemerintah harus membayar bunga dan seterusnya gitu ya. Jadi oleh karena itu RPD yang disusun ini harus dengan cermat. Mungkin Bapak Ibu beranggapan, ini kan kami cuma 1 satker gitu ya. Tapi apabila diakumulasikan nanti totalnya akan sangat besar. Jadi ini menjadi salah satu concern kita supaya pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif gitu ya. Kemudian di sini dapat dilihat deviasi tertinggi untuk periode triwulan 1
Ini maaf untuk yang ini periode bulan Maret ya. Sebagaimana kita ketahui untuk belanja pegawai dan belanja barang ini adalah terjadi pengecualian ini terkait pembayaran THR ya kemarin ya. Kemudian untuk belanja modal ini kurang 3,1 M dari target yang ditetapkan. Ini sebagian besar terjadi di Polres Solok Selatan itu ya. Jadi ini kami ingatkan kembali Bapak Ibu, terutama untuk satker yang pagunya sangat besar ya. Karena ini nilainya akan sangat signifikan dan berpengaruh kepada nilai deviasi untuk tingkat KPPN, dan ini juga akan terbawa ke tingkat kanwil, tingkat wilayah. Nanti akan terbawa juga ke tingkat nasional. Jadi mohon Bapak Ibu supaya rencananya disusun dengan matang gitu ya. Jangan sampai terjadi lagi. Kemudian kita lihat di periode April. Nah, untuk April di sini masih banyak deviasi ya. Untuk belanja pegawai di sini kelebihan 900 juta. Ini kemungkinan terjadi karena ada pembayaran THR kemarin yang baru dibayarkan di bulan April. Cuman ini seharusnya juga bisa tercover ya, karena kan kita kemarin baru mengajukan revisi halaman 3 DIPA di bulan April, paling lama tanggal 22. Seharusnya ini juga kemarin bisa selesai. Ini yang terbesar ini di Kemenak Sosial, ada kelebihan 1,31 M. Bapak Ibu mohon untuk perhatian. Kemudian di Kemenak Kota, ini satker-satker yang berpeluang besar untuk deviasinya sangat tinggi, antara lain itu Kemenak, Polres, BPS gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini. PN Solok juga kelebihan 230 juta, Polres Sosial malah kurang 216. Nah, berikutnya KPU Kota Solok kurang 130 juta, Man 1 Solok kelebihan 116 juta. Nah, jadi mohon Bapak Ibu agar menjadi perhatian ya. Kemudian untuk belanja barang kita masih kurang 6 M. Nah, ini diharapkan dalam waktu 2 hari ini Bapak Ibu masih banyak yang mengajukan GU ya, supaya deviasi ini bisa berkurang. Ini KPU Kabupaten Solok 3,82 ini kelebihannya. Kelebihan ini bisa menutup kekurangan di yang lain. Ya, alhamdulillahnya gitu, ada yang kelebihan ada yang kurang itu. Cuman kalau diakumulasi kita masih kurang 6 M. Jadi untuk Lapas Solok kurang 400 juta, Polres Solok 390 juta, kemudian Polres Solok Kota 320 juta, untuk Polres Solok kelebihan 200 juta, dan kemudian yang berikutnya sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk belanja modal ini masih Polres Solok masih yang paling tinggi ya, 272,7 juta kurangnya. Namun secara agregat kita kurangnya cuma 40 juta. Jadi ini masih kena lebih dari 5%, tapi nilainya lumayan lebih baik lah dibanding periode sebelumnya gitu ya. Kemudian untuk realisasi belanja ini sampai dengan 26 April ya Bapak Ibu sudah mencapai 38,77%. Nanti kita harapkan di target triwulan 2 dapat tercapai dengan baik ya. Kemudian ini tadi sudah, capaian output juga sudah. Untuk digitalisasi pembayaran Bapak Ibu, transaksi KKP tadi sudah disampaikan oleh Ibu, untuk sampai dengan triwulan 1 kita totalnya 19 transaksi senilai 103 juta. Nah, target kita itu adalah seluruh satker bertransaksi minimal sekali dalam triwulan gitu ya. Makanya jumlah target transaksi adalah 16 transaksi per triwulan sesuai dengan jumlah satker yang memiliki UPKKP. Namun kejadiannya masih ini ya, baru 4 satker di triwulan 1, kemudian di triwulan 2 juga 4 satker. Triwulan 2 ini baru mencapai 7 transaksi, jadi kita masih kurang minimal 9 transaksi lagi dalam waktu 2 bulan ini ya. Jadi untuk transaksi KKP ini diharapkan satker ini meningkatkan transaksi ya, nilainya nggak harus besar.
kalau sebelumnya itu kita ditarget minimal 5% di triwulan 1, jadi sekarang penilaiannya dilihat dari jumlah transaksi. Nah, untuk yang paling banyak transaksinya, yang paling aktif itu adalah BPSIP Sumatera Barat, di mana triwulan 1 13 transaksi, triwulan 2 untuk bulan April sudah mencapai 4 transaksi. Nah, untuk yang lain BPSIT, KPPN Solok, dan KPP Pratama Solok sudah masing-masing 1 transaksi. Nah, berikutnya untuk realisasi transaksi CMS kita baru mencapai 75% Bapak Ibu. Dari total 68 rekening, terdapat 39 rekening yang belum aktif bertransaksi, dan 1 rekening realisasinya hanya mencapai 3%. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita sudah buatkan grup ini ya, grup khusus dengan membahas digitalisasi pembayaran. Jadi dalam grup itu terdapat ini Bapak Ibu dari Bank BRI Cabang Solok. Jadi koordinasi akan semakin kita tingkatkan ya Bapak Ibu ya, agar transaksi CMS kita bisa meningkat. Nah, berikutnya nanti tiap bulan kami akan mengundang Bapak Ibu untuk pendampingan registrasi dan transaksinya. Nanti mohon untuk ditindaklanjuti. Demikian Bapak Ibu, yang terakhir ini ada sarana pengaduan kami, bisa diakses di melalui Wise Kemenq, ada di email juga pengaduan KPPN Solok, ada di nomor telepon dan nomor HP di sini bisa dilihat di akun Instagram KPPN Solok. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan nanti berikutnya akan kita sampaikan di sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi hari ini akan kita sudahi. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.